Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Agropolitan News. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Jakarta Pertamina Enduro sukses menangi laga kontra Jakarta Electric PLN dengan skor telak 3-0. Hasil ini menebalkan dominasi JPE di papan atas klasemen. Bermain di Gor Kenarok, JPE tampil percaya diri dengan permainan khas yang efektif. Anak asuhan, Bulen Karsioglu bermain baik sepanjang pertandingan. Kombinasi Tisha Amalia sebagai pengatur serangan dengan duet maut legion asing Iana Sekresban dan Wilma Salas langsung menekan sejak awal. JPE menang BSE TV pertama dengan skor 25-13. Permainan solid dan cair berlangsung hingga set babak kedua dan 3. Membuat JPE menang telak 3-0 dengan skor 25-13, 25-21, dan 25-17. Hasil ini jadi evaluasi besar bagi Electric PLN karena mengalami penurunan performa saat bertanding. Spek kali ini di sini yang sangat kelihatan dari segi receive kita dari set pertama, set kedua pun kita sempat ngimbangi kena di receive 4 kali loh. Kami lihat datanya di receive 4 kali, akhirnya kita melakukan kesalahan yang berturut-turut sampai set kedua mereka 25-2. Enggak, kalau jeda enggak ada, emang penampilan aja di bawah perform kali ini. Kalau pengaruh cuaca enggak, soalnya kita juga kemarin kita latihan dikit cuma sekali, terus posisi bule kita satu kan sakit gitu kan. Di Gresik kemarin dia nggak main, sakit, secara 2 minggu dia baru latihan cuma sekali. Jadi kita mengembangkan yang satu aja, satu bule. Sementara bagi Jakarta Pertamina Enduro, timnya menang berkat mental dan fokus yang lebih unggul, menjadi faktor penentu kemenangan. Just like it, because also they try to win the game. No, Electric is not like simple team. They are also good team. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi set 1 ke 3 juga kita menang ke 25, kecuali menangnya di 26, 27, 28. Tadi kan tetap 25 juga kan. Kemudian juga Electric dia berusaha untuk menang soalnya. Dia juga bukan tim yang biasa. Tapi kita yang dorong karena fokusnya set by set. Satu set per set itu akhirnya dia bisa menang. Yeah, because they have mistakes, because we try to take do it mistakes. Because our service is very nice. If you check the last 4 games, our services every game be better, every game be better, because we believe to service power. And after, of course, very difficult if you have good service. This is very difficult. And we try to push to them for mistakes. And our team is, like we are focused just attack, but also service power. Sometimes Cindy go there 5 times, very good service. Sometimes very critical moment, result heavy service. Sometimes Tisha. This also one point, like same attack, but we focus just attack. Team is together play. I like this one, not just some player. We play 6 player. Thank you. Oke, jadi kuncinya itu ada di saat mau bertanding, strateginya adalah servis yang mematikan. Tadi kalau lihat dari lokal beberapa servisnya kan mematikan. Sebenarnya bukan karena lokal yang lain tidak dominan, tapi servisnya yang mematikan sehingga lawan itu akhirnya membuat kesalahan. Itu yang maksudnya. Jadi kalau dikatakan karena di volley itu bukan hanya sekedar attack atau petak atau penyerang saja, tetapi dengan servis, receive dan block itu juga menentukan. Kemenangan ini mempertegas dominasi JPE di papan atas klasemen, sekaligus menjadi pembuktian solidnya koordinasi tim asuhan Bulen Karsioglu saat menghadapi rival bebuyutannya Electric PLN Mobile. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Sementara itu, Popsivo Polwan sukses teguk Gresik Ponska Pupuk Indonesia dalam laga lanjutan Proliga 2026 seri malam. Popsivo menang 3-1. Tampil di Gor Ken Arok Malang,
Popsivo terus menggempur Ponska sejak menit pertama dimulai. Dengan mengandalkan skema permainan efektif dari duo legiun asing Betania de la Cruz dan Yonkaira Pena membawa Popsivo menang set pertama 25-17. Di set kedua, Ponska mencoba membalas dengan bermain lebih terbuka menghujam jantung pertahanan Popsivo. Hasilnya Ponska berhasil membalas dengan 25-21, skor imbang 1-1. Absennya pelatih kepala Ponska Alessandro Lodi membuat penampilan Ponska hilang arah. Hasilnya di set 3 dan 4 Ponska justru kalah 25-18 dan 26-24. Hasil ini menjadi bahan evaluasi besar bagi Ponska. Bermain gugup menjadi faktor kekalahan tim pemuncak klasemen tersebut. Memang pas kita mengambil, tadi memang benar nggak nepal. Yang bola dari hasil blok tadi masuk tadi itu ternyata tepat lah keputusannya. Kalau untuk itu mungkin wajar lah untuk wasit. Mungkin tadi ada yang cuma bola yang harusnya bisa lambung tadi. Kalau dari kamera kami sih harusnya nggak mati, tapi karena lensman yang sebelah sana tadi sudah kibarkan bendera jelas, kita nggak bisa, nggak ada ajaran untuk tadi waktu main di bola dari kamera kami sih kayaknya masuk dari grup itu aja. Mungkin kalau evaluasi ya saya cukup bangga ya dengan rekan-rekan dari atlet binaan yang dengan tidak punya sasa, walaupun dari set pertama tadi agak nervous, tapi kami bisa pelan-pelan bangkit. Kami masih bisa mengimbangi lah, mengimbangi poin itu nggak begitu jauh, hanya di set awal aja. Saya lihat nervousnya masih terlalu tinggi, tapi yang terakhir ya laki lah saya lihat, karena memang harusnya break point kita itu bisa poin, ternyata kita nggak bisa poin karena diisi dari pemain lokal yang masih minim lah untuk berlaga di event Proliga seperti ini. Sementara bagi Popsivo, kemenangan ini menjadi buah dari hasil permainan tim dalam sistem. Meski sempat berada dalam tekanan, namun sistem yang optimal mampu membawa kemenangan. We had some information that there is some disturbance in the spot of Arcadia. We try to. This didn't help us a lot. We prepare one thing and then we need to play other thing. But we have one focus, that's to play better and to solve a situation that caused us problem before. And then doesn't matter who is the opponent. Then if we play and solve these situations, then we don't have problems. Try must take advantage. It is not a question. You need to, you must. But sometimes, especially in women volleyball, this affect differently than you expect. So, like a game against Electric, for example, who play without block. So sometimes they play surprise, and then other player play free without pressure. On the other hand, our team get more pressure and stress at the same time, which is not good. There is no volleyball there. So sometimes can be advantage, but depend on the moment can be really disadvantage for your team for other team to have this. So we play more safe than necessary. And this we are talking about this, we are reacting with the practice with this. And when we have more courage in these situations, it end up good for us. Di pertandingan lainnya menanti laga antara Jakarta Livin Mandiri kontra Medan Falcons. Pertandingan bakal dihelat di Gor Kenaro, Kota Malang. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Baik pemirsa, berikut kami informasikan perakiraan cuaca Malang Raya esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofal Huda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.